Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pekaners, ketemu lagi di podcast pendidikan ekonomi. The more you know, the more you grow. Tentunya bersama aku Firlana, mahasiswi Departemen Pendidikan Ekonomi tahun masuk 2022. Nah, kali ini ketemu lagi bareng aku. Tentunya kali ini aku ada di segmen Penong, Peko Nongkrong. Oke, karena kita ada di Penong nih, kita bakal nongkrong. Tentu kita bakal bahas-bahas secara mendalam, secara santai. Apa sih tips-tips dari guester kita yang tentunya guester kali ini tuh keren banget ya. Ada yang bisa nebak nggak? Siapa sih guester kita kali ini? Keren. Keren. Nikita Mirzani? Atau siapa ya? Penyanyi? Atau Rose Blackpink. Wah, pasti penasaran kan? Langsung aja kita sapa. Halo Kak. Halo. Boleh dong Kak disapa Pekonersnya. Oke, halo Pekoners. Salam kenal. Mungkin ada yang pertama kali baru ketemu kita nih ya, walaupun secara virtual. Iya dong. Boleh Kak perkenalan diri Kakak sama Pekoners biar Pekoners makin dekat sama. Oke, tentu saja. Sebelumnya, halo, kita sapa lagi Pekoners yang berada dimanapun ya. Kenalin, nama aku Aura Ashelia. Aku akrab dipanggil Asel. Asel adalah salah satu mahasiswi dari Prodi Manajemen angkatan 2022. Sama nih dengan kakaknya. Satu angkatan ternyata angkatan kita. Nah, langsung lanjut perkenalan. Boleh apa atau kakaknya yang kenalin? Nanti aja kayaknya deh. Oke, siap, sampai situ dulu ya. Sampai situ dulu ya Pekoners. Buat Pekoners yang kepo nanti deh di ujung. Makanya pantengin terus ya. Oke Kak. Wah, ini apa itu? Wah, Uniduta Informasi. Wah, Pekoners, kita kedatangan Uniduta loh. Wow. Boleh nih Kak diceritain gimana perjalanan Kakak kok bisa pakai selempang Uniduta Informasi? Oke, baik, terima kasih. Sebelumnya personally Asal mengucapkan terima kasih banyak kepada kakak-kakak, rekan-rekan podcast hari ini yang udah memberikan saya kesempatan untuk kita bisa sharing dengan teman-teman yang lainnya. Alhamdulillah, beberapa waktu lalu, kurang lebih 2 minggu yang lalu, Asal diberikan amanah menjadi seorang Uniduta Informasi Kampus Universitas Negeri Padang untuk tahun 2024. Nah, awal mulanya nih ya Kak ya, gimana ceritanya? Jujur sebenarnya Asal pertama kali coba daftar di menjadi Uniduta Informasi ini waktu selesai KKN Kak. Di bulan Juli kita selesai KKN kan. Nah, jadi waktu itu saya KKN di Solo, Talang Babungo. Nah, jadi dapat tuh info kan, ada pembukaan duta informasi nih. Dan di UNP kan baru first time ya ada udah Uni. Jadi kayak coba kali ya gitu. Nah, jadi coba berhadiah gitu ya. Selesai KKN langsung tuh, dan waktunya mepet sebenarnya. Udah buka dari jauh hari, tapi karena kita KKN sibuk belum bisa mempersiapkan berkas, akhirnya gitu nyampe Padang langsung buat persyaratan video dan sebagainya gitu. Oke, kemudian apanya lagi nih? Selain udah kakak daftar, kakak ikuti semua alur-alurnya. Nah, terus gimana tuh lanjut? Alurnya nih teman-teman, kita kan disuruh bikin video dulu nih, video visi misi kita dan kenapa kita ingin menjadi duta informasi. Nah, kemudian ada tahap wawancara teman-teman, kemudian bikin poster juga, dan banyak rangkaiannya, ada presentasi juga. Kemudian bagaimana sih program kita ke depannya untuk UNP khususnya. Karena for your information teman-teman, Universitas Negeri Padang ini udah 4 kali loh meraih predikat PTN paling informatif se-Indonesia. Banget ya, maka dari itu pas di peringatan Disnatalis UNP ke-70 tahun ini, UNP mengadakan salah satu perlombaan atau ajang event pemilihan Uniduta Informasi Kampus. Salah satunya untuk mempertahankan eksistensinya tadi gitu. Jadi Duta Informasi Kampus ini berperan sebagai jembatan informasi antara universitas dengan mahasiswa, khususnya seperti itu. Oh gitu, ternyata agak panjang ya perjalanan kakak nih dari KKN terus tuh ngikut pendaftaran, dan memang tuh agak mepet ya Kak. Juli sampai ke Oktober baru kelar ya. BTW kakak kan sebagai duta informasi kampus, berarti kakak sebelumnya adalah seorang presenter? Iya, benar sekali. Wah, apa tuh yang momen yang berkesan bagi kakak sebagai seorang presenter? Oke, sebagai seorang presenter,
Jujur, banyak orang nanya, Asal kan jurusannya ini di ekonomi bisnis ya, manajemen ya. Manajemen. Kenapa nih ke presenter, kan biasanya komunikasi. Jujur teman-teman, Asal ini mama Asal yang bilang ya, dari kecil tuh udah kayak beo katanya, memang suka ngomong gitu. Nah dari SD, SMP, SMA udah sering ikut-ikut MC, bawain acara, puisi, pidato, storytelling, pokoknya semua lah yang tentang ngomong, nggak bisa diem nih pokoknya anaknya gitu kan. Nah sampai akhirnya pas di kuliah dapat informasi bahwasannya di Padang TV bisa loh nerima presenter yang mahasiswa gitu, dan bisa menyesuaikan jadwal kita gitu. Ibaratnya ya kembali ke kita, pandai-pandai kita gimana manage-nya gitu kan. Intinya mereka bisa memberikan kelonggaran tapi kita juga nggak seenaknya juga gitu kan. Nah jadi akhirnya wah boleh nih, hobi juga soalnya kan. Soalnya in the flip side Asal itu emang suka ngomong gitu kan. Jadi tersalurkan gitu ya Kak. Iya gitu Kak. Dan selama ini lihat di TV kan, presenter kok kayak keren ya gitu. Nah freelance lah teman-teman sekalian, sampingan kan, jadi kuliah sambil kerja gitu. Alhamdulillah dari semester 3 kemarin sih, Asal sekarang udah semester 5 kita kan. Semester 3 kemarin masuk pertama kalinya di bidang presenter seperti itu. Tahunan ya Kak ya. Wow, nah kira-kira nih masalah manage waktu tadi. Nah gimana nih kegiatan Kakak antara kegiatan kuliah, sosial, belum lagi presenter dan bisa menjadi Uni Duta Informasi. Ngomong-ngomong Kakak ini salah satu tipe mahasiswa kura-kura atau kupu-kupu nih? Kuranang enggak? Kuranang apa tuh? Kuliah rapat nangis. Capek gitu ya. Nangis ya, capek. Oke. Gimana tuh? Nah jadi teman-teman, iya, ini tuntutan ya, apalagi mahasiswa manajemen, harus bisa nih memanage gitu kan. Nah salah satu alasan Asal pengen coba banyak kegiatan untuk mengimplementasikan skill manajemen tadi gimana sih gitu, bisa nggak nih gue gitu kan, manajemen gitu kan, seenggaknya manajemen diri sendiri dulu lah gitu kan. Nah intinya teman-teman, jujur waktu semester 3 Asal masih aktif tergabung di BEM, BEM FEB. Nah itu waktu di BEM Asal sambil presenter, jadi 2 di Padang TV ya. Di Padang TV. Nah itu memang cukup hektik banget ya, karena kita tahu kan kalau organisasi kan pasti rapat, belum lagi proker yang menumpuk tuh kadang sampai malam gitu ya. Bener. Dan presenter juga waktu kita siaran juga kan dari sore sampai malam gitu kan. Nah itu emang tadi makasih bilang kuliah rapat nangis gitu. Capek nangis gitu kan. Nah namanya juga Gen Z ya Pedoners. Tapi itu tadi nggak ada hidup yang nggak diperjuangkan, nggak akan ada kemenangan kalau nggak ada yang dipertaruhkan. Seperti itu. Nah itulah intinya teman-teman. Oke, menyambung yang tadi nih ya. Nah jadi Asal organisasi itu sampai di semester 3 aja. Setelah itu Asal udah deh kayaknya saya fokus di presenter aja. Karena selain presenter Kak, Asal juga aktif nih jadi MC, event moderator, host di luar kampus juga gitu. Kadang di weekend Asal ngisi yang di luar kampus gitu. Jadi takutnya ntar kalau Asal masih bergabung di organisasi ntar gak maksimal kontribusinya gitu. Belum kan. Lagi kuliahnya ya Kak, tugas-tugasnya juga. Ntar kayak wah numpang nama doang kan kayak enak banget. Nah jadi jangan kayak kita kan harus bisa nih memilah dan memilih. Kita kan tahu kesanggupan kita di mana biar semuanya maksimal gitu kan. Nah jadi setelah itu Asal gabung organisasi lagi, fokus di presenter. Nah sekarang alhamdulillah dapat amanah baru, tentunya tugas-tugas baru lagi yang harus dipertanggungjawabkan. Dengan selempang ini cukup berat gitu kan. Berat ya itu lewannya. Ini berat ini, coba berapa kilo kita kayak berapa kilo mas ya. Nah jadi itu tadi intinya teman-teman nih, balik ke poin tadi. Yang pertama di manage adalah pikiran dulu. Ini adalah poin dari segalanya. Kalau pikiran kita udah tenang, insya Allah serumit apapun yang numpuk-numpuk di kepala tuh, insya Allah kita bisa menjalaninya satu-satu gitu. Jadi kalau orang bilang manage waktu, benar, tapi kita nggak akan bisa manage waktu dengan maksimal dan efektif serta efisien kalau pikiran kita berantakan. Benar banget. Nah, that's why. Nah, maka itu kan, jadi Asal sekarang udah mulai belajar intinya tenang dulu sel gitu. Misal dalam satu hari nih ada kegiatan ini, belum lagi kuliah. Dan kemarin jujur waktu ini seleksi udah uni ini itu kami sambil UTS kan. Minggu-minggu UTS kita ya. Bener. Nah, benar sekali. Jadi itu kayak ya Allah, benar-benar burn out banget gitu kan. Jadi kayak tenang, Asal tenang, semuanya akan terlaksana. Intinya fokus pikirin satu-satu dulu teman-teman. Apa yang ada di depan kita yang paling dekat.
meskipun dalam satu hari itu ada 5 kegiatan, tapi coba pikirin yang paling deket nih apa, fokus aja ke situ dulu. Benar banget. Jangan Jadi, dipikirin yang nggak lainnya. berantakan pikiran kita ya kak. Bukan berarti kita meninggalkan yang lainnya, Iya, tapi benar. fokusin ke sini Ya, dulu biar satu maksimal. persatu. Selesai baru kita next. Jadi per anak tangga. Iya, Nah, sekali. seperti itu. Baru tadilah manajemen waktu dan paling penting kesehatan teman-teman. Iya, benar Itu banget. jangan dilupain. Badan kita ini selalu kita paksa untuk Iya. kuat, selalu kita paksa untuk ayo semangat kamu bisa. Pokoknya semuanya namanya Gen Z ya. Iya benar. Pengen Semuanya banget. pengen dicoba. Karena peluang gitu Iya, kan, benar. semuanya pengen dicoba, tapi lupa berterima kasih Iya, sama diri sama diri sendiri. Itu paling penting teman-teman. Kalau nggak diri kita nggak akan di sini. Iya benar banget. Makanya Percayalah. harus berterima kasih kepada Diri ini sendiri. ya. Iya. Ya terima kasih. Terima Terima kasih kasih diriku. diri. Oke kak, Seperti itu. udah 2 minggu ya, 2 minggu menjadi Iya. informasi. minggu. Boleh nih dong dikasih tahu apa sih tantangan yang udah kakak hadapi selama menjadi Uni Duta Informasi? Oke, siap. Nah, baik lagi nih masalah kegiatan ya. Iya, tentunya padat jadwal ya kak. di setelah kita jadi udah Uni ini kan tentunya bakal ada tuh undangan-undangan setiap Iya, event, benar, baik itu di kampus, tingkat fakultas, univ atau bahkan di luar gitu kan. Kalau ada acara udah Uni di tempat lain kita pasti juga bakal diundang. Dan barusan dari sebelum acara ini saya juga diundang di acara Piceba tadi di Iya. auditorium. Nah, jadi itu tuh kita emang benar-benar harus standby teman-teman. Karena kita akan selalu ditelepon kapan aja ada event ini, ayo harus benar, ready benar. gitu, harus ready gitu. Sedangkan kita kan punya kegiatan lain Benar. ya. Itu sih tantangannya. Iya. Dan kembali lagi kita semua udah dewasa, kita tahu skala prioritas kita. Bukan berarti kita menggampangkan yang lain atau tidak memperdulikan pilihan yang lain, akan tetapi kita lihat mana yang lebih mendesak dan sebagainya gitu. Intinya di sini kita bukan mengajari, tapi kita kan kebutuhan kita beda-beda ya. Bener banget. Kegiatan kita beda-beda juga. Jadi kita yang lebih tahu nih mana tingkat ini itunya gitu. Nah, seperti Ya, itu bener banget. tantangannya itu sih. Dan kalau pas Asa sebagai presenter juga kan itu kita siaran live ya. Iya. Jadi kalau tantangannya paling pas dempet dengan waktu siaran Axel, Iya benar. itu kan nggak mungkin Asa nggak Ninggalin ada ya, yang nggak siaran, mungkin. Ya, nggak mungkin bener-bener. kalau Asa nggak ada yang bacain berita Iya. kan gitu. Tantangannya adalah itu tadi paling kita coba komunikasi dengan presenter yang lain untuk bisa mungkin Menggantikan Ceng dong gitu di ya. hari ini Iya, aku lagi ada kegiatan gitu. Nah paling itu sih hektiknya di situ gitu kan. Dan mudah-mudahan ya semoga dilancarkan lah pokoknya sekarang urusan Karena kita. memang udah harus mendadak ya kak ya, mendadak untuk mendidik tentunya ya kan. Yes. Oke kak, Mm-mm. selanjutnya nih aku mau nanya sama kakak nih tentang media sosial. Mhm. Tentu dong menjadi Uni Duta Informasi tentu kita harus kayak tampil ya maksimal di depan ataupun di belakang Mhm. layar kaca. Tentunya apalagi di media sosial. Nah, gimana sih menurut kakak peran dari media sosial itu sendiri untuk membangun karakter seorang mahasiswa? Oke, terima kasih. Ini menyinggung tentang penampilan tadi kata kakaknya ya. benar. Ini Asel jujur, sebelum Asel ikut Uda Uni ini emang Asel tipe orang yang nggak pernah make up dan nggak bisa make up dan nggak pernah pakai high heels. Sukanya pakai sneakers Iya, atau apa juga sepatu, polosan sandal gitu kan. gitu ya. Tantangan juga nih, harus coba nih belajar gimana sih make up heels. gitu kan, dan gimana sih pakai heels selama kegiatan tuh heels 7 cm minimal yang nggak biasa. Minimal ya. Yang nggak biasa gimana kan? Terbayang. Gitu. Dan satu lagi, kalau Uni ini jalannya tuh harus tertata. Iya. Maksimal 20 cm langkahnya. Gitu, Kita yang biasa setengah meter langkah iya, ini kan jadi kayak lebar-lebar ya. Ngos-ngosan lagi naik tangga. Kalau Uni harus naik tangga. Udah gitu-gitu ya. nah iya itu mungkin tantangannya, tapi kan kembali lagi itu tuh kebaikan diri kita sendiri. Kan itu grooming kita. Nah, kita diajari Untuk grooming. membrand diri kita juga ya kak. Dengan penampilan yang seperti itu kan kita jadi lebih anggunli, Iya. lebih tertata, lebih dress well Bener seperti itu. Nah, itulah pelajaran yang berharga yang Asal ambil. Kemudian tentang media sosial, benar banget nih seperti kakak bilang tadi, bahwasanya sebagai duta informasi kami juga selain menjadi representatif dari universitas, juga untuk membranding universitas itu sendiri. Nggak hanya membranding diri kita sendiri, tapi universitas gitu kan. Contohnya misalnya ke maba-maba nanti gitu kan, yang belum tahu gimana sih Universitas Negeri Padang itu, apa aja sih yang ada di UNP gitu kan, fasilitas apa aja sih. Kemudian
kalau mau akses ini itunya kemana sih gitu kan. Nah selain ada unp.ac.id, kita juga ada PPID teman-teman, dan banyak lainnya, whistleblowing juga ada untuk pengaduan dan sebagainya. Kemudian untuk layanan difabel kita juga udah lengkap. Jujur sebelum Asel tergabung dalam Duta Informasi Kampus ini masih banyak hal tentang UNP yang kita nggak tahu gitu kan. Nah jadi ini suatu pengalaman berharga dan pengetahuan berharga juga untuk Bener banget Asel, sih. kita jadi tahu kan, Iya. dapat insight baru, oh ternyata gini. Nah itulah akan kita sharing ke teman-teman gitu kan. Dan untuk sosial media teman-teman emang penting banget Kak di zaman sekarang ini. Apalagi semuanya digital ya Kak. Bener banget, karena kalau teman-teman yang ada di rumah, teman-teman Pekoners ya, Pekoners. nah teman-teman Pekoners, segala skill, kemampuan, potensi, bakat atau apapun itu, bakat skill kan gak hanya tentang public speaking, Iya, bener. gak hanya nyanyi, gak hanya nari, banyak bakat-bakat yang lain gitu kan. Jadi jangan hanya berpacu pada itu, ntar kalau aku gak pandai public speaking, aku gak punya bakat. No, itu enggak sama sekali. Kita punya bakat yang lain, makanya itu kenali diri kamu. Kamu akan tahu bakat kamu apa sebenarnya gitu. Nah dari media sosial itulah bakat, kemampuan, potensi kita tuh bisa dilihat orang banyak dengan jangkauan yang lebih luas, seperti itu. Dan jujur Kak, dari media sosial inilah akhirnya membuka peluang baru bagi kita semua, dan Asal khususnya yang udah ngerasain gitu kan. Jadi contoh kayak Asal MC nih. Nah dengan posting di story, minimal story lah teman-teman, kalau nggak Jadi mau orang-orang di feed tahu gitu ya. jadi ntar kita direkomendasikan, Iya, benar. ternyata si bisa loh nge-MC gini-gini, akhirnya direkomendasikan. Setelah MC naik jadi host, host naik jadi moderator, moderator naik jadi presenter, dan akhirnya nggak hanya di fakultas atau di universitas, tapi akhirnya di acara-acara luar, event-event luar, dan membuka peluang banyak bagi kita teman-teman semuanya. Itu penting banget karena istilahnya branding ya. Branding diri itu penting. Itu bukan sombong, itu bukan flexing, no. Itu reward untuk diri Itu sendiri. reward. Kalau sombong atau flexing itu teman-teman di saat kamu menilai diri kamu lebih baik daripada orang lain, di Ya, saat benar kamu banget. melihat orang lain sebelah mata, Iya, maksudnya benar. gue lebih keren Iya, loh iya, daripada lo. Nah itu baru flexing Iya, dan benar. sombong. Tapi kalau branding itu no, itu bukan flexing. Itu adalah bagaimana kita berinvestasi pada diri kita. Karena branding itu bukan hasil akhir, tapi branding itu adalah proses teman-teman. Benar banget. Itu sih menurut aku. Wah keren banget ya Kak Asel ini Pekoners. Tuh Pekoners yang nanya-nanya nih gimana sih caranya bisa ngomong selancar Kak Asel, tonton ya nanti. Wah oke nih Kak, yang terakhir soal prestasi tentunya ya. Menurut Kakak apa sih pencapaian sejauh ini, pencapaian Kakak yang kayak gila keren banget gua kayak gitu, yang Kakak rasain? Oke, menurut Asel pencapaian terbesar yang bagi diri Asel adalah di saat Asel udah bisa nerima diri Asel sendiri dan menjalani hal passion Asel, ibaratnya pengembangan diri yang memang sesuai dengan diri Asel gitu. Contoh yang saya bilang tadi teman-teman, sebagai presenter, MC, host, moderator, terus kayak ikut event Uda Uni dan sebagainya yang memang untuk ngomong, public speaking dan sebagainya. Nah itu emang dari dasarnya kita emang udah passionnya di situ, terus kita akhirnya bisa berkembang di dalam bidang yang sama, dan kemudian bisa memotivasi orang lain. Itu adalah pencapaian terbesar menurut Asel. Kayak misalnya kayak setiap postingan, Kak gimana Kak caranya kayak maksudnya kayak akhirnya seperti apa ya, memotivasi orang lah intinya kayaknya gitu kan, kayak role model gitu kan. Nah dengan orang sudah akhirnya termotivasi dengan kita dan ingin belajar tentang public speaking gimana ini itunya, itu kayak ya udah seneng gitu ya Kak. semoga kedepannya bisa memberikan kontribusi yang lebih positif, lebih banyak lagi bagi banyak orang, seperti itu sih. Wah, benar banget. Wah, jadi untuk Pekoners yang ada di rumah, jangan takut kalau misalnya sekarang itu Pekoners belum kelihatan apa sih bakat aku, apa sih enggak. Pekoners harus mencari itu, mencari sendiri, dan nanti bisa dikembangkan hingga menjadi branding diri Pekoners tentunya ya Kak. Benar sekali. Wow, seru banget Kak, kita ngobrol-ngobrol asik, lancar. Wah, dan tidak terasa kita sudah harus sampai di penghujung acara. Okay. Tapi sebelumnya boleh dong Fir ajak kakak seru-seruan. Oh boleh banget. Oke Pekoners, kali ini kita ada di Season Games. Oke Kak, nah kali ini
Fir ada games nih Kak, namanya Sambung Abjad. Sambung Wah, pasti abjad. kayaknya udah sering terdengar ya sama Kakak. Jadi nanti Fir ngomong awalan A, nanti Kakak B, nanti Fir lagi C dan seterusnya. Oke, siap. Oke. Sampai Z. Yap, benar banget. Oke. Siap ya? Siap ya Kak? Siap. Fir dulu atau Kak dulu nih? Oke, mulai dari kakaknya Oh dulu. ya, oke dari A ya. Oke. Kita mulai. A. Aku seneng banget hari ini deh. Bahagia itu harus, karena kalau kita bahagia pasti kita akan seneng dong. Ya, benar banget. Aduh, ulang. Waduh, Pekoners, aku tertipu. Oke, ulang ya. Oke. Ulang ya, Kak. Berarti aku harus ganti dong Ganti kata-kata dong, aku. ayo. Alhamdulillah ya, Padang hari ini tidak begitu panas. Bener banget, soalnya beberapa waktu lalu panasnya luar biasa karena tadi malam hujan kali ya. Cuaca juga nggak nentu ya Kak, kadang panas, kadang hujan. Dari kemarin sih emang kayak gitu Kak, soalnya padahal ini ber ya, tapi panasnya luar biasa sih. Emang Kak, emang kayak gitu, kayak emang kadang panas banget, apalagi kadang malam masih tetap panas gitu. Fashion juga perlu diperhatikan teman-teman, karena kalau cuaca panas gini, kalau salah fashion bakal keringatan dong, keringat jagung kita. Gitu tuh Pekoners, makanya harus bisa milih fashion dan baju yang cocok ya. Jangan nanti udah dingin pakai bajunya tipis. Hari ini outfit aku coklat nih. Mudah-mudahan Pekoners yang ada di rumah jadi lebih itu ya, nggak maksudnya kayak agak lebih redup lah, kalem gitu kan. Kalau pakai warna merah ntar tambah panas. Iya bener banget. Jadi Pekoners pokoknya harus selalu pantengin podcast pendidikan ekonomi ya. Jangan kemana-mana, tetap di podcast pendidikan ekonomi. Kalau gitu kita lanjut bahas yang lain deh Kak. Bahas apa ya? Lanjut bahas aku ikut kakaknya aja deh. Mahasiswa akhir-akhir ini kayaknya pada mageran ya Kak? Nanti kita cek ya gimana kebenarannya. Oke sih, aku kalah ya. Oke Kalah deh. dong. Seru banget. Wow. Kayaknya kita harus sering-sering ngundang duta ini ya guys. Wah. Tapi kayaknya kita nggak boleh main game sama lama nih Kak. Jadi biar Pekoners pada penasaran deh. Oke. Makasih banyak ya Kak udah mau seru-seruan bareng Firlana dan juga bareng Pekoners yang ada di Oke, terima kasih kembali Kak Firlana. Terima kasih Pekoners di rumah yang udah setia nontonin podcast kita. Semoga podcast hari ini bisa menginspirasi teman-teman yang ada di rumah. tentunya. Oke, boleh nih Kak dikasih closing statementnya untuk para Pekoners yang ada di rumah. Oke, mungkin singkat dari Asel ya. Teman-teman, percayalah bahwa di dalam setiap diri kita tuh kita punya keunikan masing-masing teman-teman. Jangan pernah bandingin diri kita sama orang. Aku nggak bisa ini, dia bisa itu. Berarti aku nggak punya skill dong gitu. Nah itu kita udah langsung insecure gitu. Insecure. Jadi jangan pernah bandingin diri kamu sama orang lain karena kamu punya keunikan. Dan jangan biarkan suara keraguan di dalam pikiranmu itu lebih keras daripada bisikan kepercayaan diri kamu gitu. Karena apapun yang ada di dunia ini intinya percaya diri teman-teman. Sehebat apapun skill kita, kalau kita nggak punya rasa percaya diri, it's nothing. Percayalah, kalau nggak percaya diri kita nggak akan pernah bisa memulai. Tapi kalau kita udah punya kepercayaan diri, ini jujur Asal sendiri terkadang Asal nggak begitu maksudnya belum begitu menguasai tentang hal itu. Tapi intinya percaya diri aja dulu, coba aja dulu. Dengan kita udah terjun langsung, kita bisa belajar di dalamnya. Oh ternyata gini gitu. Nah akhirnya kita nambah pengalaman dan pengetahuan baru. Karena percayalah, peluang itu nggak akan datang berulang-ulang kali gitu loh. Jadi jangan pernah nolak kesempatan yang datang ke kamu. Karena percayalah, kalau kamu udah nolak satu kesempatan, kecil banget kemungkinan orang akan nawarin kesempatan itu ke kamu lagi. Pasti orang bakal dia kemarin nolak, nggak berani mencoba, mending aku cari yang lain lagi. Nah itu kamu udah kalah di situ gitu. Jadi jangan pernah tolak kesempatan yang datang sama kamu. Jangan pernah bandingkan diri kamu dengan orang lain. Intinya yang pertama adalah percaya diri. Tentunya percaya diri sesuai dengan konteksnya. Percaya diri yang positif untuk hal-hal yang positif. Karena kita semua udah besar, kita mahasiswa, kita tahu mana yang baik dan mana yang buruk, yang mana benar dan mana yang salah. Jadi intinya percaya, kamu gak akan tahu selama kamu gak coba. Dan gak ada yang gak mungkin, gak ada yang mustahil.
selagi kamu mau mencoba. Allah bersama kamu. Dan satu lagi yang paling penting, minta restu orang tua. Nah, itu paling penting. Mungkin ini terdengar familiar banget ya, minta restu orang tua, tapi percayalah itu kekuatan sesungguhnya. Asal aja udah segede ini, Ma asal mau kuliah tiap hari kita kuliah padahal kan. Nah, hari ini ada ini, doain ya Ma. Ntar udah siap kegiatannya Ma, alhamdulillah udah selesai. Abis ini lanjut ini, doain ya Ma. Selalu tuh. Jadi teman-teman, mungkin teman-teman ngira orang tua aku nggak akan peduli banget. Ya udah kuliah lah, penting tahunya kita kuliah gitu. No, percayalah di setiap kita ngomong itu orang tua kita tuh doain. Dan dari doa itulah membuat kita lancar. Bukan karena kemampuan kita, tapi doa orang tua yang tanpa sepengetahuan kita. Percayalah. Wah, itu sih keren banget ya Pekoners. Nah, jadi untuk Pekoners, jadi jangan pernah takut untuk mencoba, karena lebih baik Pekoners itu gugur dalam peperangan daripada gugur tapi sebelum berperang ya, Kak Ansel. Wah, oke. Untuk Pekoners yang ada di rumah yang masih kepo nih tentang Kak Ansel, gimana sih Kak kok bisa jadi duta informasi? Gimana sih caranya Kak bisa public speaking yang baik? Tentunya boleh dong kepoin media sosial dari Kak Ansel. Boleh dong Kak? Oke, boleh. Apa tuh nama IG-nya? Media sosial Asel, Instagramnya namanya sama, Aura Ashel, ASHEL. Oke, jadi silakan di follow. Follow ya teman-teman, ntar kita sharing lebih lanjut di situ. Oke. Nah, dan untuk Pekoners jangan mau ketinggalan segmen-segmen selanjutnya yang pastinya bakal lebih seru lagi dan lebih memotivasi Pekoners lagi tentang pendidikan dan juga kegiatan sosial. Jangan lupa selalu pantengin sosial medianya Podcast Pendidikan Ekonomi. Tentu aja ada di sini. Oke Kak Ansel, ternyata kita harus benar-benar menyudahi segmen nongkrong kita kali ini. Aduh. Semoga kita bisa nongkrong lebih lanjut ya. Harus dong. Sama Pekoners juga nih ya. Dong. Nah Kak, jadi Podcast Pendidikan Ekonomi punya tagline nih. Mau dong ngomong bareng-bareng sama Fir nanti? Boleh dong. Oke, jadi nanti kalau misalnya Fir bilang Podcast Pendidikan Ekonomi, kita sama-sama bilang the more you know, the more you grow. Oke, siap. Oke, gerakan ya. Oke, boleh ya? Boleh, ayo. Oke Pekoners, jangan lupa selalu saksikan Podcast Pendidikan Ekonomi. The more you know, the more you grow. Aku Firlana pamit. Aku Aura Shelia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.